بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب وصافي الهني وهب غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد أبد داخل الداخل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال مسلم إمام المحدث المسند المحقق السيد الحبيب محمد بن علي بن المالكي الحسني في تأليفه قل هذه سبيلي إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارنا آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. السميع البصير ونؤمن أنه تعالى سميع بصير أي متصف بالسمع والبصر لجميع الموجودات بدون حاسة وآلة لتنزهه تعالى عن مشاهدة الحوادث فلا يعزم عن رؤية هواجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير ولا يشد عن سمعه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتكلم ونؤمن أنه تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلام الخلق ولا يصح أن نسب بكلامه بغير ما جاء عنه تعالى لأن ذلك جراءة الله تعالى فقد أخبر عن نفسه بأنه كلم موسى تكليما وأنه لا يكلم يوم القيامة بعض أرباب الكبائر فنكتفي بإثبات الكلام له سبحانه وتعالى مقتصرين على ما ورد في القرآن الكريم والقرآن كلام الله إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya. Bersimpu di hadapannya di salah satu taman daripada taman surganya. Mudah-mudahan semua berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Kita masih berada di bulan Sya'ban, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam keistimewaan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada semua kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat salam kepada kekasihnya Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan ini dan Allah mudahkan kita untuk memperbanyak salawat salam terhadap Nabi kita Muhammad dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi, menjumpai, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Kemarin sudah kita membahas mengenai masalah al-murid, lanjutkan as-sami'ul basir. Musannif Sayyid Muhammad bin Ali mengatakan wa nu'min annahu ta'ala sami'un basir ay muttasifun bis-sami wal basar. Kita beriman, meyakini sepenuhnya dan tidak meragukan sedikit pun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Ay muttasifun bis-sami wal basar. Allah memiliki sifat sama dan basar, mendengar dan melihat. Karena mendengar bagian daripada sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Basar, melihat, menunjukkan juga sifat kesempurnaan bagi satu zat. Maka secara global Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan, wajib, pasti dan mustahil baginya sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Apapun sifat yang menunjukkan kesempurnaan, maka sifat tersebut layak bagi Allah Subhanahu wa taala, pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun sifat yang memiliki kekurangan maka mustahil Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Li jami'il mawjudat, Allah mendengar, Allah melihat bagi semua al-mawjudat, segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah mendengarnya, Allah melihatnya. Tidak ada segala sesuatu yang ada yang lepas dari pendengaran Allah dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Biduni hasatin wa alah. Tapi kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar, melihat bagi segala sesuatu yang ada tanpa adanya hasah wa alah, tanpa adanya panca indera seperti mata yang kita miliki atau telinga yang kita miliki, dan tanpa adanya alat yang ada di mata kita, yang ada di telinga kita. Litanazzuhi ta'ala an musyabahatil hawadis, karena Allah Subhanahu wa taala maha suci dari menyerupai segala sesuatu yang baru. Kalau kita makhluk ciptaan Allah, melihat pasti dengan mata, mendengar pasti dengan telinga. Kalau Allah Subhanahu wa taala beda dengan dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Allah melihat bukan dengan mata, Allah melihat bukan dengan telinga, Allah melihat bukan dengan panca indera yang ada dan alat yang ada di panca indera. Tapi Allah pasti melihat, Allah pasti mendengar. Karena Allah sebutkan sifat-sifat itu dalam kitab suci Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad. Fala ya'zubu an ru'yati hawadisud dhamir, maka tidak lepas dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala hawadisud dhamir, apa yang terlintas dalam benak hati kita. Yang terlintas dalam hati kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khafayal wahbi wa takrib wa tafkir, dan yang tersembunyi dari waham, perkiraan, persangkaan kita, wa tafkir, dan apa yang dipikirkan, direnungkan oleh kita, dilihat semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wala yashuddu an sam'ihi dabibun namlati sauda fil lailati dhalma ala sakhrati samma, dan tidak luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala dabibun namlati sauda, darabnya, suaranya, jalannya seekor semut yang hitam di kemalaman yang gelap gulita, di atas sebongkah namanya batu yang amat sangat besar. Walaupun suara jalannya semut didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam malam yang gelap sekali amat sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suara kaki kita manusia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah menyatakan dalam firman-Nya, tiada sesuatu yang menyerupainya. Ia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, ia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jelas kita meyakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yang jelas sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, dengan sesuatu yang ada. Bagaimana cara Allah melihat, bagaimana Allah cara mendengar, wallahu alam, yang Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, tidak ada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, di alam yang ada ini, kecuali mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, batu yang kita lihat, kipas yang kita lihat, semua yang kita lihat, tasbih yang kita pegang, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat segala sesuatu yang ada, mereka bertasbih, tidak kelihatan mulutnya, tidak kelihatan alat mulutnya, tidak kelihatan pipa-pita suaranya dan lain sebagainya. Yang jelas semua bertasbih kepada Allah. Tidak harus dengan mulut, tidak harus dengan yang lainnya, tapi
bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada bertasbih, tidak terkecuali. Nah, kita harus betul-betul meyakini, dan keyakinan itu harus betul-betul ada dalam hati kita, selalu dalam benak pikiran kita, bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mendengar segala sesuatu yang ada pada diri kita, bahkan yang terlintas dalam hati kita, melihat dimanapun kita. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, penglihatan Allah yang ada pada kita. Harus kita bersama kita selalu. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihat. Insyaallah kalau kita merasa apa yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas dalam hati kita, didengar oleh Allah, dilihat kita dimanapun kita berada oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menimbulkan pada diri kita muraqabah, dan akan menimbulkan rasa takut kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang bermaksiat kepada Allah? Karena merasa tidak dilihat. Kenapa seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad? Karena merasa tidak didengar. Kalau seandainya mereka merasa dilihat oleh Allah, didengar apa yang mereka ucapkan, bahkan yang terlintas dalam hati mereka oleh Allah, insya Allah tidak akan pernah berani melakukan apa yang menjadi murka Allah. Kenapa bermaksiat? Karena lupa kepada Tuhan yang Allah yang Maha melihat, yang Maha mendengar. Maka sifat Maha mendengar, Maha melihat Allah harus selalu berada bersama kita dimanapun kita berada, agar kita bisa memperhatikan diri kita, memanage lahir batin kita, memperbaikinya, agar kita tidak menyesal. Karena penyesalan itu biasanya berada di akhir. Ketika sudah waktu terlambat baru menyesal. Ketika sudah ingin meninggalkan dunia, tidak berkesempatan lagi untuk berbuat satu kebaikan, baru menyesal. Baru mengatakan kepada Tuhan, ya Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat ini dalam beberapa ayat yang kurang lebih maknanya, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, berikan aku sedikit waktu, kesempatan, barangkali aku bisa meninggalkan amal soleh. Kapan ia mengatakan itu? Ketika waktu sudah terlambat, baru mau berbuat amal soleh. Nah, sebelum datang waktunya dan sebelum terlambat, kita sudah mulai dari sekarang. Karena amal kita, kebaikan kita, ibadat kita, ketaatan kita, ketakwaan kita masih sedikit, amat sangat sedikit sekali. Karena sebetulnya kalau kita ingin berbuat baik, tidak cukup waktu 24 jam, tidak cukup. Amat sangat sedikit sekali sebetulnya. Ya khair. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dari sekarang kita harus selalu mengingat Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Agar kita bisa menjaga, menahan perbuatan kita, tingkah laku kita, muamalat kita, agar kita sadar bahwasanya kita selalu diawasi. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah ia manusia mengira tidak dilihat oleh seseorang? Kadang-kadang kita merasa kita tidak dilihat oleh seseorang, padahal Allah selalu melihat kita. Makanya kadang-kadang loss, ucapan loss, mata loss, tangan loss, perbuatan loss, semuanya loss.
harusnya ndak harus kita jaga. Kalau luput harus kita kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita miliki. Kita miliki. Sehingga timbul rasa takut kepada Allah. Sudah ketika timbul rasa takut kepada Allah, maka kita akan selalu mendekat kepada Allah. Alhamdulillah kita punya Tuhan Allah. Alhamdulillah kita punya Tuhan Allah dan hanya meyakini Tuhan kita hanya Allah. Al-mutakallim, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan mutakallim, berbicara. Karena berbicara termasuk sifat yang menunjukkan kesempurnaan satu zat. Bisu tidak bisa berbicara menunjukkan kekurangan dalam satu zat. Kalau manusia bisu ada kurang. Maka tadi kita nyatakan sifat yang menunjukkan kekurangan itu mustahil bagi Allah. Allah berhak untuk memiliki sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Maka termasuk kesempurnaan satu zat adalah berbicara. Wa nu'min annahu ta'ala mutakallim. Kita beriman dan tidak meragukan, meyakini sepenuhnya bahwasanya ia Allah Subhanahu wa taala mutakallim, berbicara. Bikalamin, tapi dengan pembicaraan la yashbihu kalamal khalq, tidak menyerupai ucapan semua makhluk yang ada. Allah bicara tapi tidak serupa dengan makhluk yang ada. Tidak serupa dengan cara kita bicara, tidak serupa dengan cara langit bumi bicara, dengan hewan bicara, dengan semua yang ada bicara. Tidak sama. Wala yasi'u an nasifa kalamahu bighairi ma ja'anhu ta'ala, dan tidak dibenarkan, tidak sah untuk kita mensifatkan kalamahu, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dengan selain apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan Allah bicara sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan kita mensifatkan bicara-bicara Allah Subhanahu wa taala selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah berbicara. Kalau kita mensifatkan pembicaraan Allah, ucapan Allah dengan selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan li'anna dzalik jara'atan Allah taala. Itu berarti terlalu berani kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang Allah sendiri tidak menyatakannya. Maka kita meyakini, beriman bahwasanya Allah bicara. Yang jelas Allah bicaranya tidak sama dengan makhluk yang ada. Karena mustahil Allah sama dengan makhluknya. Karena mustahil Allah sama dengan makhluknya. Kenapa mustahil Allah sama dengan makhluknya? Karena kalau Allah sama dengan makhluk berarti Allah makhluk, sama dengan makhluk. Sedangkan Allah bukan makhluk, Allah khalik. Allah yang pencipta, bukan makhluk. Selain Allah makhluk apapun siapapun. Fakat akhbar an nafsihi, sungguh Allah telah memberitakan kepada kita tentang dirinya, zatnya Allah Subhanahu wa taala, bi annahu kallama Musa taklima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengajak Nabi Musa untuk berbicara. Allah mengatakan kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan taklima, dengan pembicaraan yang panjang antara Allah dengan Nabi Allah antara Allah dengan Nabi Allah Musa. Dan Al-Qur'an bukti bahwasanya Allah bicara. Al-Quran bawa bukti bahwasanya Allah bicara. Karena Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yukallim yaumal qiyamah, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengajak bicara nanti di hari kiamat ba'd arbabil kabair, sebagian orang-orang hamba-hamba yang berbuat dosa-dosa besar. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat tidak mengajak bicara sebagian hamba-hambanya yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Berarti Allah bicara.
Cuman kepada sebagian hamba yang berbuat dosa besar, Allah tidak mau bicara kepada mereka. Tapi Allah bicara, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanaktafi, maka kita cukup bi'itsbatil kalam Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan bahwasanya, menyatakan bahwasanya Allah itu berbicara. Muktasirin ala ma warad fil Qur'anil Karim, hanya kita menyatakan Allah itu bicara sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Qur'anul Karim. Pokoknya bicara. Dan jelas Allah bicara tidak dengan panca indera, tidak serupa dengan kalam, ucapan bicaranya semua makhluk yang ada. Kalau kita manusia bicara dengan lisan, dengan mulut, ada lisan, ada pita suara, ada hurufnya, ada nazamnya, ada A-nya sampai Z. Itu cara kita bicara, sehingga bisa didengar apa yang kita bicarakan, diketahui apa yang kita inginkan dari bicara kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Karena tidak semua yang bisa bicara harus dengan mulut. Allah sudah ngomong bahwasanya segala sesuatu berbicara. Tasbih ini bicara, kita tidak lihat ada mulutnya, kita tidak lihat ada lisannya, kita tidak lihat ada pita suaranya, tapi ia bicara. Begitu juga yang lain, begitu juga yang lain bicara. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Wa nu'min bi anna al-Quran al-azim kalamuhul ganim. Kita beriman dan tidak meragukan, meyakini sepenuhnya bahwasanya Al-Quran yang maha agung itu kalamuhul ganim adalah pembicaraan Allah, ucapan Allah yang gadim. Gadim itu karena zatnya Allah gadim, zatnya Allah gadim. Semua yang dimiliki oleh zat itu disifatkan dengan gadim karena zatnya gadim. Gadim itu sesuatu yang ada dari awal, sebelum segala sesuatu ada, ia ada. Itu namanya gadim. Dan yang disifati dengan kalimat gadim hanya Allah, selainnya tidak gadim. Dan semua yang dimiliki oleh Allah dari sifat sama, basar, kalam dan lain sebagainya, hukumnya gadim. Karena zatnya gadim, maka semua yang dimiliki dalam sifat-sifatnya gadim. Gadim artinya memang sudah ada dari awal, bukan tadinya tidak ada baru bisa ada. Enggak, namanya semuanya gadim. Yang berkaitan dengan Allah semuanya gadim. Wa kitabahul munazzal ala nabihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitabnya yang telah diturunkan olehnya atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah turunkan kepada utusannya, nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-gadim. Dan semua sifat yang dimiliki oleh Allah gadim. Iradahnya gadim, qudrahnya gadim, ilmunya gadim, dan semuanya. Wa alam bi anna al-Quran, ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu yutlaq bil ishtirak ala ma'nayain, diinginkan bil ishtirak jika disekutukan, disatukan, ala ma'nayain atas dua makna. Al-Quran yang kita miliki diitlakkan, diinginkan jika ishtirak, kita samakan, satukan dengan kalamul gadim, dengan apa yang ada dalam Al-Quran, itu memiliki dua makna, dua arti. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, al-kalamul gadim. Al-Quran adalah al-kalamul gadim, kalam yang gadim. Bukan berarti baru datang Nabi Muhammad baru turun Al-Quran.
adalah kalamul qadim dari awal. Karena Allah zatnya qadim, maka ucapannya juga qadim. Tsani, yang kedua, artinya Al-Quran itu ucapan Allah yang qadim, bukan yang baru. Tsani an-nadhmul makruh al-masmu' al-mahfuz al-maktub baina daffatil mushaf. Yang kedua, nazm, susunan yang makruh yang dibaca, al-masmu' yang didengar, al-mahfuz yang dijaga, al-maktub yang tertulis, baina daffatil mushaf, antara kedua, namanya dafal mushaf, namanya kulit ini sama ini dafah, namanya dafah, ini dafah namanya, ini Al-Qur, antara dua ini namanya Al-Quran, dalamnya Al-Quran. Tadi kita banyak gini, bahwasanya kalamullah, ucapan Allah itu tidak sama dengan ucapan makhluk yang ada. Kalau Quran yang ada, kita yakini bahwasanya ia adalah kalamullah al-qadim. Kalamullah al-qadim. Yang mana kalamullah al-qadim tadi artinya kita meyakini tidak sama dengan semua kalam yang ada. Berbeda. Cuman Al-Quran kita lihat ada angkanya, kita lihat ada huruf-hurufnya. Padahal kalamullah al-qadim itu tidak ada huruf. Tidak ada huruf. Kalau kita makhluk bicara ngomong dengan huruf. Tapi Allah tidak sama dengan kita. Allah bicara tanpa ada huruf. Allah ngomong bicara tanpa ada huruf. Bagaimana Al-Quran? Kenyataannya ada huruf. Ada huruf. Yang jelas satu, kita berkeyakinan, beriman bahwa Al-Quran merupakan kalamuhul qadim. Karena Al-Quran dinisbatkan kepada Allah kalamullah, maka kalamullah itu qadim. Maka kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah al-qadim, yang tidak serupa dengan semua makhluknya dalam bicara. Dan kitab yang diturunkan oleh Allah terhadap Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita. Dalam kita memahami konteks Al-Quran yang nyatanya ada huruf, ada namanya, ada awal, ada akhir, ada nazamnya, maka kita harus mengerti ada dua hal. Satu, Al-Quran itu adalah kalam Allah al-qadim. Pertama. Yang kedua, Al-Quran itu adalah nazam, susunan yang dibaca, yang didengar, yang terjaga, yang tertulis. Wahwa kitabullah, ia adalah kitabnya Allah Ta'ala, al-munazzal ala rasulihi, yang diturunkan terhadap Rasulnya Nabi Agung Muhammad, bilisan Jibril alaihi salam, dengan lisan malaikat Jibril alaihi salam. Dengan lisan Jibril. Jadi ada huruf, ada awal, ada akhir, ada A, ada B, dan seterusnya. Al-manqul bitawatur, yang dinukil dengan tawatur. Tawatur itu dengan jumlah, meriwayatkan dengan jumlah yang banyak dari generasi ke generasi, sahabat ke tabi'in dan semuanya, yang kira-kira jumlah itu mustahil untuk mereka bersepakat mereka mendustakan sesuatu. Itu namanya tawatur. Tawatur artinya banyak meriwayatkannya, dan tidak mungkin yang ada, yang tertulis, yang tercatat itu ada kebohongan di dalamnya walaupun sedikit. Namanya tawatur seperti itu. Al-mu'jiz lil bashar,
yang tidak mampu untuk manusia siapapun ia untuk melakukan seperti yang ada. Artinya tidak ada semanusia siapapun ia, walaupun mereka bersekongkol, manusia bangsa jin, untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Dan Allah sudah ucapkan itu kepada kita, dan Allah sudah tantang orang-orang musyrik yang ada di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli sastra, Allah ditantang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu di antara mereka yang mampu membuat seperti Al-Quran, walaupun mereka ahli sastra. Itulah Al-Quran. Wa huwa bil ma'nayain, dan Al-Quran dengan dua makna, itu kalamullah al-qadim, ucapan Allah yang dahulu, yang tanpa ada huruf, suara, alat dan lain sebagainya, dan melalui lisan, apa yang diungkapkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nyatanya ada hurufnya, ada a, ada b-nya. Dan Al-Quran itu dengan dua makna tadi, kalamullah al-qadim, dan melalui lisan namanya malaikat Jibril yang menyampaikan apa yang ada dalam kalamullah al-qadim sehingga ada huruf dan lain sebagainya. Itu dengan dua makna itu kalamullah ta'ala tetap dinyatakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun translate kalimatnya, hurufnya malaikat Jibril, tapi tetap namanya kalamullah, ya, kalamullah. Wa tasmiyatu bil ma'na al-awwal kalamullah, dan dinamakan ia dengan arti yang pertama kalamullah, bi'tibar annahu sifat lahu ta'ala gerima azaliyah, yang dengan di pertama dinyatakan kalamullah karena ditinjau bahwasanya ia adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, gedima azaliyah, yang gedim, yang azali, kalamullah. Tadi ya, arti kalamullah yang azali, yang gedim, itu yang tidak memiliki alat Allah dalam bicara, tidak punya huruf, tidak punya suara. Artinya secara singkatnya berbeda dengan cara makhluk bicara. Kalau arti yang pertama, kalamullah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, itu adalah kalamullah yang gedima azaliyah, kalamullah yang tidak ada hurufnya, suara dan lain sebagainya. Wa bil ma'na tsani, dengan arti yang kedua kalamullah, bahwasanya itu merupakan ucapan melalui lisan malaikat Jibril, seperti yang dibaca, yang didengar, yang tercatat, itu semua itu. Annahu ta'ala ansha'ahu birugumi fil lauhil mahfud, dengan arti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah membuatnya dengan ragam-ragamnya, dengan tulisan yang ada di lauhil mahfud. Lauhil mahfud. Lauhil mahfud makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Allah yang telah membuatnya dengan tulisan yang ada di lauhil mahfud, sebagaimana firman Allah, bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfud, bahkan ia adalah Quran yang majid, yang agung di lauh mahfud. Wa bi hurufihi, dengan huruf-hurufnya yang ada, fi lisan malaikat Jibril alaihissalam, dalam melalui lisan malaikat Jibril alaihissalam, dengan huruf-huruf yang ada, alif dan seterusnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala dalam ayat yang lainnya, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya ia merupakan ucapan rasul, utusan yang karim, yang mulia, malaikat Jibril. Ya.
dengan huruf-hurufnya, dengan susunannya yang ada. Bahasa kita translate namanya translate bahasa. Translate bahasa. Dibahasakan oleh malaikat Jibril. Apa yang telah ditetapkan ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Translate malaikat Jibril turun membawanya dengan huruf dan bahasa yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bihadzal ma'na, dan ia Al-Qur'an dengan arti ini muhdas minallah, baru dari Allah. Karena tertulis di Lauhul Mahfuz, baru ditranslate oleh malaikat Jibril ketika datang Nabi besar Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yugal fi muhdas, tapi tidak diperkenankan untuk dinyatakan pada Al-Qur'an yang ada itu bahwasanya hadis adalah sesuatu yang baru. Walaupun baru karena ditranslate oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diahlikan bahasa oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru. Illa fi magami ta'lim, tidak boleh dinyatakan dia adalah sesuatu yang baru kecuali magami ta'lim, dalam kedudukan ta'lim. Kalau seseorang mengajarkan ya boleh dia mengatakan muhdas, hadis baru. Wahtirazan an dhihabil waham ila al-Qur'an bil ma'na al-awwal, dan untuk namanya membedakan dari katanya apa namanya, jangan sampai hilangnya waham, perginya waham, prasangka seseorang kepada Al-Qur'an bil ma'na al-awwal, dengan makna yang pertama. Ya, namanya dinyatakan ini hadis baru karena Al-Qur'an dengan makna yang awal, kitab artinya sesuatu yang tanpa adanya huruf, tanpa adanya suara, tanpa adanya nazam dan lain sebagainya. Karena ia kalamullah, kalamullah kalau diibaratkan kepada zat Allah yang bicara secara dzatiyahnya, itu tidak sah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena tadi ucapan Allah tanpa ada huruf, Allah bicara tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Sedangkan yang ini ada hurufnya, ada nazamnya, tertulis, tercatat. Begitu juga, maka tidak boleh dinyatakan Al-Quran itu hadis kecuali ketika kita mengajar. Dan jangan sampai orang mengira bahwasanya kalamullah itu seperti yang ada, yang qadim, yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seperti itu berarti Allah sama dengan makhluknya, bicara sama dengan makhluknya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Kama annahu bihadzal ma'na, sebagaimana bahwasanya ia dengan arti ini, dengan namanya kalam yang berhuruf dan lain sebagainya, itu dalma itulah alaihil kalamul qadim, itu menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh kalamullahil qadim. Al-Quran itu yang ada ini, yang baru itu namanya alih bahasa malaikat Jibril, yang dialihkan bahasa oleh malaikat Jibril itu yang ditunjukkan, menunjukkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala al-qadim. Fa idza sami'ta mathalan ayat wala taqrabuz zina, maka jika engkau mendengar umpamanya ayat wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Fa fahimta minhan nahyu al-qurbani, maka engkau akan paham dari ayat itu, dari kalam itu, larangan untuk mendekati zina. Ya. Walau kusyif angkal hijab, andaikan Allah buka atasmu hijab, penghalang, tabir. Wa sami'tal kalam al-azali, dan engkau mendengarkan kalam azali, ucapan Allah yang yang dahulu itu. Tafham minhu hadzal ma'na bi'ainih, maka engkau akan memahami dari ucapan Allah itu makna bi'ainih, sesuai dengan arti yang ada. Jadi jangan mendekati
La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Kalau dialih bahasakan dari yang ada, maka yang diinginkan oleh Allah sama. Wala taqrabuz zina. Famadluluhuma wahid. Yang ditunjukkan oleh keduanya satu. Artinya kalam Allah Al-Karim dengan Al-Quran, walaupun kelihatan namanya ada, namanya tidak sama, tapi madluluhuma wahid, satu. Itu juga yang Allah ucapkan dahulu, itu juga sama, tidak berbeda. Wa ini ikhtilafad dal, walaupun yang menunjukkan beda. Artinya yang ada, yang kita baca Al-Quran itu adalah ucapan malaikat Jibril, alih bahasa malaikat Jibril. Tapi yang dialih bahasakan oleh malaikat Jibril dengan apa yang diucapkan oleh Allah sama artinya, maksudnya itu juga tidak berbeda. Wala yajuz li ahad an ya'taqid anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diperkenankan bagi siapapun untuk berkeyakinan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasadda fil lafaz munzal alaih. Beliau yang namanya melakukan tasrif dalam lafaz yang diturunkan oleh Allah atasnya. Tidak boleh mengatakan Nabi Muhammad yang menyatakannya. Ia yang mengaturnya, ia yang menyusunnya. Au anhu rawal makna, atau bahwa Rasulullah meriwayatkannya dengan makna dari apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak. Itu juga yang Allah nyatakan, itu juga. Cuman alih bahasa kita alih bahasa, bukan dengan maknanya, apa yang makna yang diinginkan oleh Allah. Enggak, itu juga. Keriwayatil hadis makna lil arif, sebagaimana meriwayatkan hadis sebagai makna bagi seorang arif. Hadis bil makna, artinya makna hadisnya seperti ini. Walaupun kalimatnya tidak seperti itu, tapi maknanya seperti ini, sama maknanya. Walaupun kalimatnya beda, enggak. Kalau hadis diperkenankan, dibolehkan untuk seseorang melafatkannya, meriwayatkannya dengan makna, walaupun tidak pas tepat kalimat seperti yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran tidak boleh. Tidak seperti Al-Quran, tidak seperti itu. Li'annahu law sahha fi haqqi dzalik, karena sesungguhnya ya, andaikan sah benar pada haknya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya mengubah namanya kalimat itu, beliau yang melakukannya, lakana mubayyinan lana surat fahmi sallallahu alaihi wasallam dan surat ma nazala alaih, maka sungguh Rasulullah telah menjelaskan kepada kita surat fahmi, gambaran pahamnya ia, bukan surat apa yang diturunkan oleh Allah atasnya. Kalau seandainya Rasulullah yang mengaturnya, berarti Rasulullah menjelaskan kepada kita apa yang dipahami olehnya dari kalamullah, bukan apa yang diturunkan oleh Allah atasnya. Kalau seandainya itu dari Rasulullah, berarti secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipahami oleh beliau dari kalamullah itu yang beliau gambarkan, yang beliau atur, yang beliau tuliskan, bukan yang diturunkan oleh Allah atasnya. Kalau seperti itu, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mentelasir bahasa, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril atas apa yang diturunkan oleh Allah atas beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam membahasakannya sesuai dengan apa yang dipahami olehnya, tidak. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dialih bahasakan oleh malaikat Jibril sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Qala ta'ala, sungguh Allah berfirman, linubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, untuk kami jelaskan kepada semua manusia apa yang diturunkan oleh Allah terhadap mereka. Allah menurunkan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah, yang turun, yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sekedar menjelaskan apa yang diturunkan. Wa qala, dalam ayat lain Rasulullah Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai utusanku Nabi Muhammad, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Allah. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diturun dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang turun dari Allah itu yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad, itu yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sesuai dengan yang diturun, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah menjelaskan pahamnya ia tentang apa yang datang dari kalamullah, wallahu alam. Agak sedikit repot memang menjelaskannya, juga agak sedikit repot, dan memahami juga agak sedikit repot. Yang jelas Al-Quran kalamullah, Allah. Di antara keimanan kita kepada Allah, Allah berbicara. Bukti bicara Allah adalah Al-Quran. Dan Allah bicara tidak sama dengan makhluk yang ada, tanpa ada alat, artinya lisan, mulut dan lain sebagainya, tanpa ada huruf, suara dan lain sebagainya. Tidak sama dengan bicaranya selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, wallahu a'lam. Karena Allah ngomong dalam Al-Quran, Allah ngajak Nabi Musa bicara, yang kita beriman bahwa Allah bicara. Hakikatnya ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Allah alam. Kalian tanyakan, silahkan. Ada waktu 3 menit bagi jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu firman Allah yang ditulis 30 juz itu, misalnya rusak dimakan rayap, sudah hancur, tidak digunakan lagi, sudah dimakan rayap, itu akan dibakar. Nah sekarang kalau itu dikatakan kalam Allah, membakar kalam Allah atau makhluk Allah. Jadi Al-Quran 30 yang tulis apakah kalam Allah atau makhluk Allah yang sudah rusak dibakar itu? Terima kasih. Satu ya, selagi kalau kita mengatakan Al-Quran, kita tidak boleh berkeyakinan bahwasanya itu makhluk. Karena kalam Allah. Kalau kalam Allah makhluk, berarti nanti Allah makhluk. Walaupun dari segi yang boleh dari segi ta'lim, bahwasanya ini mengatakan artinya makhluk. Kenapa? Karena ayat alih bahasa malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu keyakinan kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan disiksa dalam penjara. Kenapa? Karena dia dipaksa oleh pemerintah saat itu untuk menyatakan Al-Quran makhluk. Maka beliau tidak mau. Tak mau. Karena sebabnya dia disiksa, tetap dia mengatakan Al-Quran namanya bukan makhluk. Dan kita pun tidak boleh menyatakan itu kecuali dari segi ta'lim dan dari segi membedakan namanya kalamullah dengan yang ada. Membedakan. Karena tadi kalamullah itu tanpa ada huruf, kalamullah tanpa ada suara. Yang jelas Allah bicara tidak sama dengan makhluknya. Allah bicara tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita bicara ada huruf, kita bicara ada suara, kita bicara ada nazamnya, ada susunan aturannya. Allah tidak seperti itu. Karena Allah kalau serupa dengan cara kita bicara, makhluk bicara, berarti Allah padahal Allah bukan makhluk. Karena kita nisbatkan Al-Quran kalamullah, karena kita nisbatkan Al-Quran kalamullah, maka kita harus meyakini itu adalah qadim. Walaupun secara tulisan huruf-huruf yang ada itu makhluk baru, namanya hadis baru. Tapi karena ia menunjukkan kalamullah, karena ia menunjukkan apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakannya qadim. Maka kita mengatakannya qadim. Kenapa? Karena kita mengatakan ia adalah kalamullah.
Karena tadi beliau mengatakan kalau dibukakan hijab maka kita akan pahami dari apa yang diucapkan oleh Allah seperti yang ada. Rasulullah tidak ahli bahasa, tidak meriwayatkannya dengan makna. Artinya seperti ini, enggak. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang disampaikan, meriwayatkan apa yang diriwayatkan melalui lisan malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dengan bahasa namanya dari Arab, maka Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Berbeda dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan nabi yang lainnya dengan bahasa mereka. Wallahu a'lam. فاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الفاتحة. قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم النبي وعلى آله وسلم بفضل سبحانه وتعالى بالعزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم. Salah jami'ah rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau yang hafal wasyamsi sama wadduha, bacanya surat di rakaat pertama wasyamsi, rakaat kedua wadduha. Kalau enggak hafal yang hafal aja ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين نسألك المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا نور نور بطول وكتاب مسطور في رقم منشور بيت ابن عمور نسألك أن ترزقنا نورا نستهدي به إليك وندل به عليك ويسحبنا في حياتنا بعد الانتقال من ظلام مشكاتنا ونسألك بشمس بطحها ونفس ومسوها أن تجعل شمس معرفتك مشركة بنا لا يحجب غيم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الواحدية عند التمام بل أدم لها الإشراق والظهور على ممر الأيام والدهور اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا في الأحياء والأموات أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين صلى اللهم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Ada undangan nggak di tadi hari ini pernikahan tidak gimana aku di menyampaikan yang datang ini jangan setelah sholat datang ya biar aja bang PR-nya supaya nang padahal semuanya kayak itu dari dulu seperti gitu dulu itu yang itu orangnya kayak begini kayak kemudian kita setelah ada tadinya kita kira kan karena ada dan perbungkusan makan perbungkusan kayak itu kan daging aja gitu nasi kita gitu